Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 IMK yang terdiri dari Ananda Putra, saya sendiri Aris Sater Darmawan, Muhammad Rizky Fadilah, Muhammad Ibnu Alfarezi, dan Banu Pangestu Adianto. Di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai rancangan aplikasi yang sudah kami bikin sebelumnya. Jadi di sini kami merancang aplikasi tentang bantuan selama COVID. Jadi diharapkan rancangan aplikasi ini bisa membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan dengan efisien, cepat, dan efektif. Jadi alasan pembuatan aplikasi bantuan COVID ini dikarenakan dengan situasi pandemi yang saat ini melanda di mana-mana, maka akses seseorang untuk melakukan kegiatan normal menjadi terbatas. Nah, selain itu juga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka menjadi terhambat atau bahkan hilang. Ya, yang seperti kita ketahui pada umumnya dikarenakan pandemi ini kan banyak menyebabkan kerugian di sektor ekonomi, terutama yang di bagian penerbangan atau food and beverage atau masyarakat yang berjualan gitu terpaksa menutup usahanya atau bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya, dirumahkan sementara. Nah, untuk itu maka pemerintah mengeluarkan bantuan yang ditunjukkan buat mereka yang terdampak oleh pandemi dan mengalami kesulitan ekonomi. Jadi rancangan aplikasi ini diharapkan bisa untuk mempercepat bantuan tersebut turun ke masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Nah, untuk dapat dengan mudah mendata orang-orang yang menerima bantuan dari pemerintah, maka dibuatlah sebuah aplikasi yang dapat mendata dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan. Jadi hal utama tentang aplikasi ini yaitu tentang pendataan dari penduduk-penduduk yang membutuhkan bantuan tersebut. Nah, aplikasi ini dibuat untuk mengurangi kegiatan masyarakat di luar rumah, karena sistem bantuan yang pada umumnya itu akan memaksa masyarakat mendaftar dan mengambil bantuan di pos atau tempat semacamnya, yang tentu saja akan menimbulkan kerumunan. Nah, karena kerumunan tersebut bisa saja dengan berbahaya, bisa menyebabkan wabah-wabah ini semakin menyebar kemana-mana. Nah, kita kan tidak ingin hal seperti itu, maka oleh karena itu aplikasi ini diharapkan bisa mengurangi kerumunan tersebut dengan menerapkan sistemnya yang secara online. Oke. Perangkat lunak yang digunakan. Untuk merancang aplikasi ini, kami menggunakan model waterfall. Alasan kami menggunakan metode ini karena aplikasi yang kami rancang cukup sederhana, yaitu memberikan bantuan dan mendatanya. Selain itu, fungsi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada aplikasi ini hanya untuk memperoleh bantuan. Jadi, walaupun metode waterfall ini cukup kaku, namun sangat cocok jika kita terapkan pada rancangan aplikasi ini. Ada 5 tahapan, yaitu yang pertama, requirement analysis, yang kedua, design, yang keempat, development, yang keempat, testing, yang kelima, maintenance. Tahapan merancang aplikasi. Yang pertama, requirement analysis. Penggunaan aplikasi ini lebih ditunjukkan kepada masyarakat umum yang cakupannya sangat luas. Nah, permasalahannya yang kami analisis pada aplikasi ini, bahwa tidak semua masyarakat paham bagaimana cara menggunakan teknologi, terutama bagi orang tua. Oleh karena itu, sistem yang akan ditampilkan pada aplikasi ini haruslah sangat mudah dipahami dan tidak ribet. Yang kedua, sistem desain. Berdasarkan dari IRD di samping, rancangan dari alur aplikasi yang kami buat ini akan dimulai dari 2 pilihan menu. Apakah user sudah pernah mendaftar atau belum? Di menu pendaftaran, data diri yang dimasukkan user kemudian akan dicek di dalam database pemerintahan. Jika data yang diinputkan user ada di dalam database, maka user diminta untuk memasukkan data diri lagi yang berbeda. Selanjutnya, setelah mendaftar, user akan bisa mendapatkan bantuan. Sedangkan user yang pernah mendaftar dan pernah mengambil bantuan tidak akan bisa mendapatkan bantuan lagi. Yang ketiga, implementation. Untuk mengimplementasikan program yang telah kita rancang, di IRD sebelumnya, kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada tahap ini, programmer yang akan bekerja membuat program sesuai dengan IRD. Untuk saat ini, setiap bagian menu seperti menu pendaftaran, login, ambil bantuan, dan menu lainnya akan dikerjakan oleh programmer yang berbeda. Kemudian, untuk menyimpan data-data dari masyarakat yang mendaftar, kita menggunakan database PHP MyAdmin. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu integration dan testing. Setelah setiap program selesai dikerjakan, maka di tahap ini akan dilakukan integrasi dari keseluruhan program atau modul menjadi satu. Setelah program menjadi satu dan setiap program atau modul sudah saling terhubung, maka selanjutnya akan dilakukan tes pada program tersebut. Saat program dites, akan dicek apakah jalannya program sudah sesuai dengan apa yang dirancang
atau belum. Jika pada program ditemukan kesalahan yang tidak sesuai dengan yang dirancang, maka bisa dilakukan perbaikan. Ya, yang kelima ada operation and maintenance. Terakhir, setelah program sudah jadi dan tidak ditemukan kesalahan, maka program atau aplikasi ini dapat dirilis ke masyarakat umum. Tentunya ketika aplikasi ini dirilis juga harus dibarengi dengan sistem database yang sudah siap pula oleh pihak pemerintah. Jika nanti ada pengguna masyarakat yang mengeluh mengenai adanya error pada aplikasi tersebut, maka programmer akan memberikan update secara berkala dan juga memasukkan dari user dapat membantu menyempurnakan aplikasi ini. Ya, selanjutnya ada perancangan tampilan. Tampilan visual dalam membuat aplikasi sangatlah penting, karena tampilan adalah hal yang pasti kita lihat saat menggunakan aplikasi. Untuk itu, membuat tampilan tidak boleh sembarangan dan ada prinsipnya. Terlebih lagi, aplikasi yang kita buat saat ini diperuntukkan untuk masyarakat umum, yang mana orang tua juga banyak menggunakannya. Oleh karena itu, selain tampilan yang bagus, setiap fungsi dari tampilannya harus dibuat sederhana dan mudah untuk dipahami. Ya, selanjutnya ada beberapa prinsip rancangan aplikasi yang kita buat di sini, diantaranya adalah 1. User compatibility adalah kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user, karena berbeda user bisa jadi kebutuhan tampilannya berbeda. Misalnya pada aplikasi ini, karena pengguna umumnya, maka tampilan harus bisa dipahami oleh semua orang. Yang kedua ada task compatibility, berarti fungsional dari task atau tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Misal ketika memilih memasukkan nomor HP, maka tampilan atau tulisan untuk menginput nama harus diberi nama, masukkan nama. Direct manipulation, artinya manipulasi secara langsung. Misalnya, Anda ingin menghapus nama, tidak perlu menggunakan tombol delete di keyboard secara berulang-ulang. Cukup tekan tanda silang di samping nama. Yang keempat, flexibility. Ini berhubungan dengan masalah tool, alat atau fitur yang biasa digunakan user seperti aplikasi dapat digunakan saat layar berdiri atau miring. Menentukan user aplikasi. Pengguna aplikasi ini tentu yang ditargetkan adalah orang-orang ingin mendapatkan bantuan pandemi dari pemerintah, yaitu masyarakat umum, yang berarti penggunanya berasal dari seluruh lapisan masyarakat. Karena pengguna aplikasi ini berasal dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan terpelajar hingga orang-orang yang kurang melek teknologi, maka tampilan yang dibuat haruslah sederhana, mudah dipahami, menggunakan bahasa umum, fungsi-fungsinya jelas, dan tidak ribet. Hal ini akan sangat membantu bagi mereka kurang mengerti teknologi seperti orang yang sudah tua. Rancangan navigasi. Sejak awal dibuka, aplikasi akan menampilkan menu login. Kemudian terdapat dua kemungkinan, antara lanjut ke menu utama jika memiliki akun atau ke menu daftar jika tidak memiliki akun. Di menu utama akan ditampilkan pilihan menu lain, seperti mengambil bantuan, mengecek bantuan, melihat penerima, dan aduan aplikasi. Di setiap submenu yang dibuka, akan ditampilkan berdasarkan menu yang dipilih tadi hingga menu terusnya. Prototype aplikasi. Untuk membuat prototype tampilan aplikasi, kita di sini menggunakan software Figma, sebuah software khusus yang dibuat untuk merancang desain UI pada website dan aplikasi. Tampilan dibuat sesederhana mungkin dengan elemen dan warna yang enak dilihat agar ramah dengan user. Berikut adalah tampilan prototype yang telah kami buat. Ya, beberapa diantaranya ada logo, menu awal, menu daftar, dan menu utama. Selanjutnya, rancangan tampilan. Pertama, ada lembar kerja tampilan atau biasa disingkat LKT. Untuk tampilan sketsa pada program bantuan COVID ini, terdapat beberapa contoh yang kita ambil dari menu utama. Beberapa diantaranya ada menu utama, ya, dan mengecek penerima. Jadi di sini dilihatkan bagaimana perkiraan atau bentuk tampilannya di programnya nanti. Seperti itu. Ada navigasi dan keterangan dari setiap menu yang ada dalam tampilannya. Kemudian jaringan semantik tampilan. Pada jaringan semantik terdapat dua di sini ya.
yaitu tampilan pada programmer dan pada user. Pertama untuk programmer, ya, pada jaringan semantik di sini ditampilkan dari menu utama aplikasi. Jadi setelah user login, maka selanjutnya akan masuk ke menu utama, dan menu utama di sini terhubung dengan seluruh sub menu yang lainnya. Jadi T1 itu kan menu utama, dan dia terhubung ke menu data diri, ambil bantuan, ngecek bantuan, dan lain-lain. Oke, begitu. Kemudian pada user. Nah, di sini kita umpamakan Ibnu merupakan bagian dari masyarakat yang terdampak COVID. Karena itu kondisinya menjadi susah dan mengenai Ibnu. Oleh karena itu, Ibnu membutuhkan bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah akan mendata masyarakat, kemudian memberikan sembako yang disalurkan melalui aplikasi COVID yang diakses oleh masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan rancangan aplikasi yang telah kami buat, pembuatan aplikasi ini dapat dikatakan cukup mudah karena kita mengikuti metode waterfall yang urutan kerjanya secara berurutan. Sistem pada program aplikasinya dibuat dengan terhubung ke database untuk menyimpan data masyarakat. Mengingat aplikasi ini ditunjukkan untuk seluruh kalangan, maka dari itu tampilannya kami buat sederhana dan terkesan simple. Selain itu, fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasinya seperti tombol kami buat mudah agar dapat dipahami bagi seluruh kalangan. Jadi setelah aplikasi ini diterjunkan ke masyarakat, diharapkan proses mendapatkan bantuan menjadi mudah diakses bagi seluruh masyarakat yang terdampak COVID. Oke, itu aja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, ya kami memohon maaf, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.